musyawarah. Padahal ketika perang Uhud itu Rasulullah memiliki pendapat yang sangat kuat, ditentang oleh sahabat. Rasulullah menghargai musyawarah itu. Pada akhirnya terjadi kegagalan. Apa Rasulullah terus menyalahkan para sahabat? Ternyata tidak, karena ada hikmah yang begitu besar. Jadi setiap kejadian itu ada hikmah yang begitu besar. Ini akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau masalah wahyu, beliau tidak mau dibantah. Tapi kalau masalah duniawi seperti ini, walaupun beliau benar, mengikuti hasil musyawarah. Nah, ini yang seharusnya kita contoh. Setinggi apapun pangkatmu, seluas apapun pengetahuanmu, hargai orang-orang dengan mengadakan musyawarah, berikan pendapat. Kok ternyata itu musyawarah itu hasil keputusannya sangat aneh, konyol, yang mana nanti akan mengakibatkan suatu hal. Kalau hal itu kamu bisa menjelaskan secara logika, tidak parah, begitu parah, maka kamu terima saja keputusan mayoritas itu. Kok nanti hasilnya buruk, pasti ada hikmah untuk pelajaran yang begitu luar biasa. Jadi musyawarah itu bukan briefing ya. Saya alhamdulillah sekarang anak-anak pengurus itu, pengurus Al-Faqih sudah mulai mau membantah perkataan saya kalau sedang musyawarah. Dulu saya itu agak kesel, jengkel. Setiap musyawarah katanya musyawarah briefing, terus saya terus yang ngomong, yang mengarahkan, sampai tak omong gitu. Kalau masalah hadis, sampean boleh nurut ke saya, itu memang keahlian saya. Tapi kalau masalah yang di luar itu, kita diskusi. Kayak masalah pembangunan ini, dulu keinginan saya itu bukan seperti tempatnya. Ini dulu direndahkan agar kalau anak tidak ngaji itu kelihatan sama dari luar dan sebagainya, ini dirubah. Hasil musyawarahnya tidak seperti itu, nggak sesuai keinginan saya. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau penentuan arah kiblat, nah kalau mau bantah, nggak boleh. Masalah ruh pesantren, visi misi, nggak boleh kamu protes. Ini kayak pengimaman itu kan nggak sesuai keinginan saya. Tapi itu hasil musyawarah, ya tidak apa-apa. Latihan legowo. Alhamdulillah anak-anak Al-Faqih pengurusnya itu sudah mulai banyak perkembangan. Setiap musyawarah saya punya pendapat apa, tidak cocok langsung dibantah. Itu yang keren, seharusnya seperti itu. Musyawarah itu seperti itu. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Sama seperti ketika Fathu Makkah, Umar ibn Khattab menentang Rasulullah SAW. Rasulullah pun menerima, dan kemudian Rasulullah, tapi karena ini akhirnya turun wahyu, tidak mau nurut. Rasulullah tidak mau nurut, cuma memberikan penjelasan. Ini masalah wahyu, kamu jangan protes. Tapi kalau masalah strategi perang dan sebagainya, Rasulullah punya pendapat situ, kok kalah di situ diskusinya, ya sudah, ikut saja. Nah itu yang saya harapkan pengurus Al-Faqih itu kalau diskusi ya masalah apapun itu, kepenginnya itu saya dari dulu dia keputusan bersama, bukan arahan dari saya. Kalau kayak gitu saya tidak perlu rapat, tak kumpul tak briefing. Nanti seperti ini ya, seperti ini. Tapi ya lebih indah kita diskusi. Nah, diskusi kok gontok-gontokan, emosi di tempat diskusi itu hal wajar. Basul Masail itu kiai sepuh yang zuhud, yang hatinya bersih. Kalau Basul Masail gebrak meja itu sudah hal biasa. Tapi setelah itu, nah ya berdamai. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik pernah diskusi masalah takdir. Diskusi sampai sengit, tapi tidak masalah. Setelah itu di luar itu ya kembali normal lagi. Itu yang orang profesional itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan katakan ada seorang kiai yang sedang punya masalah rumah tangga dengan
rumah tangganya saja, jangan dibawa ke depan tamu, dia merengut saja. Nah itu profesionalitas. Kamu boleh banyak masalah, tapi masalahmu di mana? Dengan santrimu, ya sudah, santri itu satu yang kena, yang lain jangan. Dengan yang lain masih bisa senyum, masih bisa biasa saja. Masalahmu utang piutangnya dengan yang menghutangimu saja. Gak usah merembet kemana-mana, itu namanya profesionalitas dalam kerja. Pelawak di rumah banyak masalah, di panggung ya kamu harus bisa buat orang ketawa dengan banyolan-banyolanmu. Wakutila, nah ini majhul, mabni majhul. Wakutila lan dadi korban atau den pateni. Wakutila lan den pateni. Minal muslimina, saking pira-pira wong muslim fi Uhudin ing dalam perang Uhud. Sapa aksaru wong luweh akeh min sabaina tinimbang 70. Isim tafdil tidak boleh ditanwin karena mengikuti wazan fi'il afdal, af'alu, ahmadu. Aksaru wong luweh akeh min sabaina tinimbang saking wong 70. Wa minal musyrikina lan saking pira-pira wong musyrik apa salah satu wong lan 23. Orang muslim yang meninggal itu 70 lebih. Sedangkan orang musyrik 23 saja. Kalah di sini perang Uhud. Perang Uhud kalah. Waqad masalah. Waqad masalah lan teman-teman mateni sapa Quraisy. Bikotrol muslimina kelawan merangi wong muslim, kelawan mateni wong muslim, tamsilan kelawan mateni faziman kang banget alane. Cara membunuhnya mereka dengan membunuh yang sangat mengerikan. Nah, di dalam Islam itu akhlak perang ada akhlak, ada adabnya. Ketika musuh sudah lari tunggang langgang jangan dikejar. Namanya orang kafir ya gak ada adabnya, pantas mereka lari. Jadi umat Islam itu nalarnya itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama itu adalah burhani, yang kedua pertama itu bayani, yang kedua itu burhani, yang ketiga itu irfani. Burhani itu mengikuti bayan ilahi, penjelasan Tuhan, baik melalui lisan nabinya atau melalui firman yang diturunkan di dalam Al-Quran, kitab suci. Nah, tidak hanya cukup dari situ saja, itu membutuhkan burhani, akal yang besar, akal yang sehat. Apa ada akal yang tidak sehat? Ada. Akal yang tidak sehat itu adalah akal yang disebabkan oleh perasaan yang tidak sehat. Misalnya, ada orang yang hatinya diliputi dengan kebencian. Orang yang diliputi dengan kebencian, maka akalnya akan mengarahkan bagaimana caranya untuk membunuh atau menyakiti. Orang yang perasaannya itu diliputi dengan rasa cinta, maka yang di akalnya akan mendorong bagaimana cara saya memberi dan mengasihi. Maka burhani ini adalah akal yang netral. Dia tidak terpaku dengan perasaan, objektif, netralitas. Nah, ini sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan bagi kita semua umat Islam agar berpikir itu melalui pertama bayani dengan petunjuk Tuhan, maka akhlak itu harus berdasarkan dengan hukum. Contoh
Senyum itu kata Nabi sunnah tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Tapi apakah senyum itu pasti baik? Padahal di sisi lain penipu saja senyum. Penipu ya senyum. Terus kadang orang yang justru memiliki maksud jahat itulah mereka yang ngeraine sumai. Jadi anggar nipu kok dia tidak senyum kan ora payu tipuannya. Apakah bersorban itu baik? Kalau bersorban itu kok digunakan penipu ya tidak baik lagi. Jadi ini berdasarkan adab, itu berdasarkan hukum, akhlak itu berdasarkan hukum. Mana hukumnya? Senyum yang diberikan untuk bukan kriminalitas, untuk perkara yang baik, maka senyuman itu dianggap baik. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, membaca ayat Al-Quran atau membaca bismillahirrahmanirrahim, kita harus berdasarkan hukum. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu baik, tapi menjadi akhlak itu dikatakan baik, maka pola pikirnya, bukan pola pikir kita harus secara bayani, penjelasan Tuhan, hukum Tuhan. Misal ada orang yang mengatakan, ada orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum dia membunuh. Tentu bismillahirrahmanirrahim ini adalah sesuatu yang buruk. Akhlak baik berdasarkan bayani. Burhan menjadi baik berdasarkan bayani, bukan mengikuti arahan nafsu. Selanjutnya ada irfani, pengalaman spiritual. Ada orang yang bermimpi, misalnya bahwa besok itu pengalaman spiritualnya sukmanya keluar, bertemu di alam lain, bahwa dunia besok akan kiamat. Ini pengalaman spiritual, bisa dibenarkan, bisa tidak, maka dikembalikan kepada konsep burhani dan konsep bayani lagi. Misal besok terjadi kiamat, siap. Dari mana penjelasan Tuhan yang menentukan pasti besok terjadi kiamat? Terus kiamat itu seperti apa? Apakah kiamat itu satu hari terjadi kekacauan atau bertahap? Kalau bertahap, apakah sekarang ini sudah terjadi kiamat, proses kiamat atau belum? Nah, apa yang dimaksud kiamat? Padahal kalau di rukun iman itu yaumul akhir, hari terakhir, hari yang terakhir. Karena sesuatu yang bermula pasti memiliki akhirat. Boleh kita menggunakan pengalaman irfani, spiritual, asalkan kita tidak meninggalkan burhani dan bayani. Nanti banyak sekali orang yang mengaku Imam Mahdi karena pengalaman spiritual, mengaku Nabi. Tapi kita jangan pungkiri juga irfani ini. Maka umat Islam harus berpikirnya, nalarnya itu menggunakan 3 kerangka. Yang pertama bayani, penjelasan Tuhan. Yang kedua adalah burhani, rasional yang sehat, objektif, tidak subjektif, tergantung perasaan yang dia miliki, tidak seperti itu. Selanjutnya menggunakan irfani, pengalaman spiritual. Istikharah, pengalaman spiritual. Tahajud, merasakan seperti ini, pengalaman spiritual. Karomah itu aja dimiliki, kita rasakan dengan spiritual. Barokah bisa dirasakan dengan spiritual. Kemanfaatan bisa dirasakan dengan spiritual. Alamat bisa diselami dengan spiritual. 3 hal ini maka umat Islam harus berdasarkan konsep nalar berpikir bayani, burhani, dan irfani. Jangan hanya salah satu saja. Logika saja pun akan rusak. Penjelasan Tuhan saja tanpa menggunakan rasional pun kamu akan terjebak. Menggunakan insting spiritualmu saja tanpa ada penjelasan burhani dan bayani juga akan kesasar. Maka ini harus imbang ketiga-tiganya. Spiritual karena kita memiliki jiwa yang mana di situ antara hubungan dengan yang gaib
itu hanya bisa dirasakan secara spiritual. Iman itu bisa diraih dengan spiritual. Wa qutila lan den pateni fi hadhil ghazwati dalam ikilah perang sapa Hamzah amur Rasuli rupane pamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghafala kang nglimpi mateni hu ing amur Rasul sapa rajul wong lanang, suwijine wong lanang ismuhu utawi arane rajul iku Wahsy nanti masuk Islam pada akhirnya. Rasulullah SAW itu tidak mau melihat wajahnya Wahsy, bukan karena benci setelah Wahsy masuk Islam, tapi karena kalau melihat Wahsy teringat pamannya yang terbunuh dengan keji, yaitu Hamzah. Beliau saking menjaga kebersihan hatinya tidak mau lihat Wahsy karena tidak mau muncul kebencian di dalam hati kepada Wahsy. Berarti ada kalanya menghindar untuk terjadinya konflik yang lebih besar. Untuk menghindar. Berarti di sini Rasulullah sedang mengajarkan tarkul ma'asi, mencegah, itu juga termasuk hal yang sangat penting di dalam beragama. Nah, jadi kalau kita itu mau jadi manusia yang benar-benar manusia, maka Islamlah. Kok Islam kenapa Gus? Karena konsep Islam itu mengajarkan seperti ini kan. Yang pertama itu manusia itu adalah makhluk sosial. Islam adalah agama yang memiliki tatanan-tatanan sosial yang seimbang, di mana ada aturan zakat, tepo seliro, apik karo tangga, apik karo tamu, anak bakti dengan orang tua. Itu ajaran Islam. Jika dijalankan sungguh-sungguh, maka dia sesuai definisi manusia adalah makhluk sosial. Makanya saya sering katakan, tanya pada dirimu, aku ini siapa? Kalau sudah terjawab, aku itu manusia, aku itu Rudi, aku itu wong susukan, kamu harusnya gimana? Nah, definisi manusia itu kalau kita SD, manusia adalah makhluk sosial. Maka tatanan sosial sudah diajarkan dalam Islam bagaimana seharusnya manusia itu. Ajaran agama Islam itulah ajaran yang memanusiakan manusia. Maka kalau ada orang Islam yang tidak memanusiakan manusia, agamanya boleh Islam, tapi dia tidak melakukan ajaran Islam. Bagaimana Islam mengajarkan untuk berterima kasih kepada orang yang berjasa? Bagaimana Islam mengajarkan orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, mencukupi hak-hak anaknya, anak berbakti kepada orang tua, istri berbakti kepada suami, suami bertanggung jawab kepada istri. Itulah hubungan sosial, makhluk sosial, manusia. Manusia adalah hewan yang berakal. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah manusia makan, hewan juga makan, manusia berhubungan badan, hewan berhubungan badan, tapi manusia itu berakal, berpikir. Maka akal itu adalah syarat seseorang memiliki beban syariat. Tidaklah diwajibkan puasa bagi orang-orang yang gila, akalnya rusak. Tidak diwajibkan sholat tidak sah bagi orang yang sedang mabuk, akalnya rusak. Di dalam maqasidus syariah sangat diwajibkan, dipentingkan untuk hifdzul akal, menjaga kesehatan akal. Berakal itu adalah syarat modal utama Islam. Gunakan akal kita. Nah, ada kerangka berpikir umat Islam, ada kerangka nalar atau logika umat Islam yang seharusnya umat Islam ini pelajari. Ketika ada dai, penceramah atau siapapun itu yang mematikan akal manusia dengan doktrinisasi yang menguntungkan dirinya sendiri, subjektif, maka ini sudah jelas secara tidak langsung akan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Kalau seandainya manusia itu benar-benar berislam,
sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, Islam akan kembali kepada masa kejayaan seperti pada zamannya Ibnu Sina, Ibnu Rushd, atau ilmuwan-ilmuwan Islam Al-Jabar, dan tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan Islam yang luar biasa dahulu yang menggunakan akal mereka, yang menggunakan pola pikir mereka, tidak mau disetir kanan kiri. Sekarang umat Islam hanya fanatik kepada suatu kelompok saja. Kalau kelompok hijau tidak cocok dengan kelompok merah, dia hanya fanatik dengan si hijau. Katanya si hijau adalah ahli surga, yang merah ahli neraka. Berani tempur dengan sama-sama yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.